Pratikum Siskom Pratikum Siskom Pratikum Siskom terdiri dari satu perangkat keras. Perangkat keras atau hardware komputer adalah perangkat komputer yang secara fisik dapat dilihat dan diraba oleh indera manusia. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software komputer, yang merupakan perangkat komputer yang tidak dapat dilihat dan diraba secara fisik. Yang ketiga, perangkat manusia atau pengguna atau brainware adalah manusia, pengguna ataupun user yang menggunakan perangkat-perangkat komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Di sini kita akan membahas tentang hardware. Ada beberapa hardware. Yang pertama yaitu motherboard. Motherboard atau mainboard adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik atau komponen komputer lainnya. Yang kedua adalah prosesor atau CPU atau Central Processing Unit adalah sebuah komponen komputer yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi atau melakukan perhitungan-perhitungan. Yang ketiga ada RAM, Random Access Memory. Random Access Memory memiliki fungsi sebagai area transit data saat untuk operasi yang sedang dilakukan oleh CPU atau RAM mempunyai sifat volatile, berarti perangkat ini tidak menyimpan data dengan permanen. Dalam artian RAM bisa membantu penyimpanan pada perangkat. Pratikum Siskom Pratikum Siskom terdiri dari satu perangkat keras. Perangkat keras atau hardware komputer adalah perangkat komputer yang secara fisik dapat dilihat dan diraba oleh indera manusia. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software komputer, yang merupakan perangkat komputer yang tidak dapat dilihat dan diraba secara fisik. Yang ketiga, perangkat manusia atau pengguna atau brainware adalah manusia, pengguna ataupun user yang menggunakan perangkat-perangkat komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Di sini kita akan membahas tentang hardware. Ada beberapa hardware. Yang pertama yaitu motherboard. Motherboard atau mainboard adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik atau komponen komputer lainnya. Yang kedua adalah prosesor atau CPU atau Central Processing Unit adalah sebuah komponen komputer yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi atau melakukan perhitungan-perhitungan. Yang ketiga ada RAM, Random Access Memory. Random Access Memory memiliki fungsi sebagai area transit data saat untuk operasi yang sedang dilakukan oleh CPU atau RAM mempunyai sifat volatile, berarti perangkat ini tidak menyimpan data dengan permanen. Dalam artian RAM bisa membantu penyimpanan pada perangkat. VGA card merupakan bagian komputer yang berperan untuk menampilkan output proses ke monitor. Optical Disk Drive, biasa juga dikenal dengan nama CD drive atau DVD drive atau ODD. Fungsi dari perangkat ini yaitu untuk membaca dan menyimpan data dari serta ke media cakram optik seperti CD, DVD atau Blu-ray disc. Yang kedelapan ada power supply. Power supply memiliki fungsi menjadi pengkonversi serta penyalur daya listrik dari outlet sumber, umpamanya listrik PLN. Yang kesembilan ada monitor. Fungsi dari layar monitor yaitu untuk menampilkan video serta informasi grafis yang dihasilkan dari komputer lewat alat yang dimaksud kartu grafis atau VGA card. Yang ke-10 adalah keyboard. Keyboard adalah sebuah komponen komputer inputan yang berfungsi sebagai alat untuk mengetikkan sesuatu. Yang ke-11 adalah mouse. Mouse adalah komponen inputan yang berfungsi untuk menggerakkan kursor di layar monitor.
Yang ke-12 adalah casing. Casing komputer adalah sebuah komponen-komponen yang berfungsi sebagai tempat kita meletakkan atau menempelkan motherboard, power supply, dan lainnya dan sebagainya. Jadi sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Di sini saya sudah menjelaskan tentang berbagai macam perangkat keras dari sebuah komputer. Sekian dan terima kasih dari saya Rehulina, kelas MJA Malam. Praktikum Siskom. Praktikum Siskom terdiri dari satu perangkat keras. Perangkat keras atau hardware komputer adalah perangkat komputer yang secara fisik dapat dilihat dan diraba oleh indera manusia. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software komputer, yang merupakan perangkat komputer yang tidak dapat dilihat dan diraba secara fisik. Yang ketiga, perangkat manusia atau pengguna atau brainware adalah manusia, pengguna, ataupun user yang menggunakan perangkat-perangkat komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Di sini kita akan membahas tentang hardware. Ada beberapa hardware, yang pertama yaitu motherboard. Motherboard atau mainboard adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik atau komponen komputer lainnya. Yang kedua adalah prosesor atau CPU atau Central Processing Unit adalah sebuah komponen komputer yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi atau melakukan perhitungan-perhitungan. Yang ketiga ada RAM, Random Access Memory. Random Access Memory memiliki fungsi sebagai area transit data saat untuk operasi yang sedang dilakukan oleh CPU atau RAM mempunyai sifat volatile, berarti perangkat ini tidak menyimpan data dengan permanen. Dalam artian RAM bisa membantu penyimpanan pada perangkat. VGA card merupakan bagian komputer yang berperan untuk menampilkan output proses ke monitor. Optical Disk Drive, biasa juga dikenal dengan nama CD drive atau DVD drive atau ODD. Fungsi dari perangkat ini yaitu untuk membaca dan menyimpan data dari serta ke media cakram optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray disc. Yang kedelapan ada power supply. Power supply memiliki fungsi menjadi pengkonversi serta penyalur daya listrik dari outlet sumber, umpamanya listrik PLN. Yang kesembilan ada monitor. Fungsi dari layar monitor yaitu untuk menampilkan video serta informasi grafis yang dihasilkan dari komputer lewat alat yang dimaksud kartu grafis atau VGA card. Yang ke-10 adalah keyboard. Keyboard adalah sebuah komponen komputer inputan yang berfungsi sebagai alat untuk mengetikkan sesuatu. Yang ke-11 adalah mouse. Mouse adalah komponen inputan yang berfungsi untuk menggerakkan kursor di layar monitor. Yang ke-12 adalah casing. Casing komputer adalah sebuah komponen-komponen yang berfungsi sebagai tempat kita meletakkan atau menempelkan motherboard, power supply, dan lainnya dan sebagainya. Jadi sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Di sini saya sudah menjelaskan tentang berbagai macam perangkat keras dari sebuah komputer. Sekian dan terima kasih dari saya Rehulina, kelas MJA Malam. Optical Disk Drive, biasa juga dikenal dengan nama CD drive atau DVD drive atau ODD. Fungsi dari perangkat ini yaitu untuk membaca dan menyimpan data dari serta ke media cakram optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray disc. Yang kedelapan ada power supply. Power supply memiliki fungsi menjadi pengkonversi serta penyalur daya listrik dari outlet sumber, umpamanya listrik PLN. Yang kesembilan ada monitor. Fungsi dari layar monitor yaitu untuk menampilkan video serta informasi grafis yang dihasilkan dari komputer lewat alat yang dimaksud
kartu grafis atau VGA card. Yang ke-10 adalah keyboard. Keyboard adalah sebuah komponen komputer inputan yang berfungsi sebagai alat untuk mengetikkan sesuatu. Yang ke-11 adalah mouse. Mouse adalah komponen inputan yang berfungsi untuk menggerakkan kursor di layar monitor. Casing komputer adalah sebuah komponen-komponen yang berfungsi sebagai tempat kita meletakkan atau menempelkan motherboard, power supply, dan lainnya dan sebagainya. Jadi sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Di sini saya sudah menjelaskan tentang berbagai macam perangkat keras dari sebuah komputer. Sekian dan terima kasih dari saya Rehulina, kelas MJA Malam.